Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kulliha fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa qala Syekhul Jalil Ismail bin Muhammad Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'a bih, khairul rufaqa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa asraruhuma qad udiat qulub masyayikhil islam fakun kal badarihim wa sayda fariqihim tahdha bisuluki tariqihim fahaddul jaban minal hukum al-istima' wa haddu syuja' at-tahaqquq biha wal ittiba' wal muta'arrid mudrik wa intal al-madan fala tajar min at-talab wa la tas'am abada man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa man mata ala dini fariqin husyira ma'a ahli humul qaum la yashqa bihim jalisuhum wa qad nafa Allahul kalba bi suhbati ahli al-kaf fi dunya wa warada annahu yadkhulul jannah ma'ahum karamatan lahum wa laysu bi anbiya wa innama hum minal awliya fata'ammal dzalik. Dikatakan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Hadrami, beliau mengatakan khairul rufaqa, sebaik-baiknya teman, ya, teman terbaik bagi seorang manusia, bagi seorang hamba. Siapa teman yang terbaik? Itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teman yang tidak akan berkhianat. Itu teman yang sangat membantu di dunia dari segala yang menyusahkan, di akhirat dengan segala yang menyenangkan. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah itu teman yang terbaik. Jangan diartikan teman itu harus bentuknya manusia. Nah, kalau yang bentuknya manusia itu ya hidup dengan kita, bersama kita, tapi terkadang mereka seakan-akan teman, tapi nyatanya ia adalah musuh. Mungkin kita tidak mengetahui bahwa dia musuh kita di dunia, tapi kita akan mengetahuinya nanti kelak di hari kiamat atau di akhirat. Ya, sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang dulu mereka mengatakan ini teman saya, sahabat saya, bestie saya, ya, ternyata mereka adalah orang yang saling menuntut satu sama yang lain. Yang A menuntut yang B, B menuntut yang A. Ya. Kecuali al-muttaqin yang menjalin hubungan
satu di antara dua orang minimalnya dengan ketaatan, dengan kebaikan, ketakwaan. Ya, mereka saling bantu dalam beribadah, dalam menjalankan kebaikan, saling bantu di dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, kejahatan. Nah, ini nggak akan menjadi musuh satu sama yang lainnya. Itulah hakikatnya teman. Tapi jarang, ya, teman seperti itu di atas dunia. Tapi kalau kita berteman dengan Al-Quran, berteman dengan sunnahnya Rasulullah, ya, namanya teman itu kan berarti apa? Menyesuaikan diri, ya, mencocokkan diri dengan teman. Rata-rata kan seperti itu. Temannya seneng ini, kita berusaha juga seneng itu. Ya, temannya nggak seneng seperti ini, kita juga berusaha nggak seneng seperti itu. Ya, selalu seperti itu, mencocokkan diri, menyesuaikan diri. Begitu juga kalau kita menjadikan Al-Quran teman kita. Nah, ketika kita menjadikan Al-Quran teman kita, kita akan menjalankan sesuatu yang Al-Quran itu senang, yang Al-Quran itu bahagia. Kita akan menghindar dari sesuatu yang Al-Quran nggak senang. Al-Quran nggak memurkainya. Begitu juga sunnahnya Nabi SAW. Lah, Al-Quran dan hadis ini sirnya Al-Quran, sirnya hadis. Artinya apa? Apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam hadis, ya, rahasia yang dibalik ayat-ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi itu telah dimasukkan, telah dititipkan oleh Allah, ya, di hatinya para ulama al-amilun, ya, di hatinya para aulia. Sirnya Al-Quran, sirnya sunnah dititipkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah di hatinya para ulama al-amilun dan aulia. Di intisarinya ada pada mereka. Keindahannya, manisnya, kelezatannya itu ada pada hatinya para aulia dan ulama al-amilun. Lah terus bagaimana? Nah, fakun kal badarihim wasaid farikihim. Jadilah kamu kal badarihim. Ya, kalau kita artikan kalba ini anjing. Darihim rumah mereka. Jadilah kamu anjing rumahnya mereka. Maksudnya, jadilah kamu selalu bersama mereka. Anjing itu kan selalu bersama majikannya, selalu ada di rumah majikannya, nggak pernah keluar dari rumah majikannya kecuali kalau diajak oleh majikannya. Lah kita hendaknya selalu bersama mereka. Siapa? Para aulia, para ulama al-amilun. Melazimi mereka, ya, melazimi mereka. Ya. Kemudian wasaid fariqihim, jadilah kamu juga apa? Hewan buruan mereka. Ya, hewan buruan kelompoknya mereka, itu kelompoknya para aulia dan ulama al-amilun. Ya. Jadi bukan hanya kita melazimi mereka, kamu jadilah mendapatkan sesuatu dari mereka. Ya. Jadi jangan hanya melazimi tapi tidak mendapatkan apapun, tapi lazimi dan raihlah segala sesuatu, ya, dari mereka. Ya, ibaratnya kita jaringnya yang bisa mendapatkan banyak hal darinya. Ya. Kita harus bisa mendapatkan banyak sesuatu daripada siapa? Seorang yang kita kumpuli, yang kita lazimi. Nah, seperti para sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat kepada Nabi itu mendapatkan banyak. Mendapatkan banyak. Dari A sampai Z dapat dari Nabi SAW. Kita juga gitu, ketika kita melazimi ulama al-amilun, ketika melazimi aulia, jangan kita datang kembali kosong, nggak dapat apa-apa. Yang kita ceritakan nanti, enak mangane ono kono, enak entuk iki. Bukan. Apa yang kita dapat dari mereka ini, ya? Baik itu dari amalia, baik itu dari perkataan dan yang lain,
sebagainya, perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih meningkat, itu yang harus kita raih dari mereka. Nah, kalau kita selalu melazimi mereka, kemudian berusaha mendapatkan banyak dari mereka, tahdhab bisuluki thariqihim, kamu akan mendapatkan ya kemuliaan berada di jalannya mereka ya, atau di belakangnya mereka. Nah, kamu akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan nantinya. Apa yang mereka dapatkan akan kamu dapatkan. Karena melazimi kemudian mendapatkan banyak, nggak mungkin nggak mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Pasti kamu akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Hanya saja ketika adanya mereka, kamu merasa belum mendapatkan apapun, padahal kamu sudah mendapatkan banyak. Nah, atau kamu merasa cuma sedikit yang kamu dapatkan dari mereka semasa hidupnya mereka, tapi nanti kamu akan melihat, mengetahuinya ketika meninggalnya mereka. Atau merasakan setelah meninggalnya mereka. Nah, jadi saat kehidupan mereka, posisinya kamu merasa yang kamu miliki ini masih kurang berharga, kurang berarti. Dengan apa? Dengan apa yang dia lihat dari sosok yang mulia di hadapannya. Ya, sosok mulia yang di hadapannya. Sehingga apa yang dia miliki dianggap, ibaratnya gini loh. Kita punya uang 100 juta di hadapan orang yang punya puluhan miliar. Kita akan menganggap apa? Banyak uang kita. Ya enggak. Kita menganggap duit kita enggak ada artinya dengan apa yang dimiliki. Ya. Selamanya kita enggak akan menganggap. Tapi ketika orang itu meninggal, atau bangkrut misalnya, kita baru menyadari apa yang kita miliki ini adalah banyak, besar. Itu gambaran itu. Ya. Jadi ketika kita melazimi mereka, mendapatkan banyak dari mereka, ada perubahan dalam kehidupan kita, tapi kita nggak nge dengan perubahan, atau kita nyadar tapi kita anggap perubahan yang kecil, perubahan yang sedikit. Dengan apa? Dengan sosok yang sempurna yang kita lihat di hadapan kita. Nah, tapi kamu bakal mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Nah, apa yang mereka dapatkan itu kamu akan dapatkan. Kapan? Nanti, bukan sekarang, nanti. Ya. Nah, makanya tuntutannya, wis lazimi rumahnya mereka, ambil banyak dari mereka, kamu akan mendapatkan sudah. Jangan tanya kapannya sudah. Yang penting pasti kamu mendapatkan. Ketika kamu selalu seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena sirnya Al-Quran, sirnya hadis ada pada hati mereka. Nah, adapun orang yang fahadul jaban minal hukm al-istima, orang yang apa ya? Orang yang penakut atau orang yang kurang bisa memanfaatkan keadaan, ya, dia hanya dapat dari apa? Mendengar. Saya pernah mendengar. Di situ toh. Mendengarkan fulan ngomong, ulama ini, aulia ini, segitu toh. Itu yang dia dapat. Ya. Nggak dapat apa-apa dia. Tapi pemberani, artinya Pak, orang yang pintar, orang yang cerdas, memanfaatkan kebersamaan, itu at-tahaqquq bihawal ittiba. Ya. Dia mewujudkan apa yang disampaikan, ya, dan mengikutinya. Beda kan ya? Nah, ada orang yang melazimi tidak mengambil kesempatan, ada orang yang melazimi mengambil kesempatan, kemanfaatan. Nah, lah orang yang hanya tidak mengambil kesempatan, itu dia hanya yang dia dapat hanya dengar. Saya dengar itu aja, nggak lebih. Tapi kalau yang mengambil kemanfaatan, ya, kedekatannya, maka dia bukan hanya saya mendengar, tapi apa yang didengar itu ada dalam kehidupannya, ada dalam kehidupan dia, dan kemudian dia mengikuti. Nah, ini mengikuti.
Tapi walhasil walaupun hanya saya hanya mendapatkan mendengar, itu nggak kosong nantinya. Ya. Wal muta'arid mudrik wa entalal mada. Ya. Tapi dia termasuk orang yang menada. Ya. Walaupun dia hanya sekedar kurang memanfaatkan keberadaan sehingga yang dia dapat hanya mendengar, itu nggak rugi. Kenapa? Dia akan mendapatkan yang istimewa walaupun butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Artinya orang yang memanfaatkan lebih cepat, tapi orang yang kurang memanfaatkan dia bisa mendapatkan tapi butuh waktu yang panjang. Sehingga fala tajjar minat talab wala tas'am abadah. Jangan kamu lemah dalam mencari dan jangan kamu bosan selamanya. Ya, jangan jenuh, jangan bosan, jangan lemah di dalam mencari kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang serupa dengan suatu kaum, ia adalah kelompoknya, ya. Dan siapa yang meninggal dalam agamanya sebuah kelompok yang mulia, husyira ma'a ahli, akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah bersama ahlihi. Ya, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman duduk yang tidak membuat teman duduknya adalah celaka. Nah, kita ketika duduk dengan orang-orang yang mulia itu nggak mungkin membuat kita celaka. Ya, membuat kita mendapatkan keberuntungan. Ya, walaupun duduknya kita tidak sesuai harapan atau tujuan mereka. Ya, tujuannya mereka indah, mulia. Kita duduk tujuan kita berbeda dengan tujuannya mereka, ya, berbalik arah. Walaupun duduknya kita dengan mereka itu nggak akan mungkin membuat kita celaka. Ya. Sebagaimana diceritakan, bagaimana anjingnya ahlul kahf, ya, anjingnya ahlul kahf, anjingnya ahlul kahf itu mendapatkan kemanfaatan, ya, mendapatkan kemanfaatan. Ya, Allah memberikan kemanfaatan kepada anjingnya ahlul kahf. Karena menemani ahlul kahf di dunia, ya, kan bisa hidup selama 300 tahun lebih, 300 tahun lebih. Kenapa? Hanya menemani ahlul kahf, dikasih oleh Allah kemanfaatan. Ya. Lah, dikatakan bahwa anjingnya ahlul kahf ini masuk surga bersama ahlul kahf. Ya, kemuliaan untuk ahlul kahf, kemuliaan untuk ahlul kahf, sehingga anjingnya pun yang menemaninya masuk surga. Padahal apakah ahlul kahf itu anbiya? Bukan nabi. Ahlul kahf itu bukan nabi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Bukan nabi. Tapi lihat, yang melazimi ahlul kahf walaupun itu adalah anjing, dimuliakan oleh Allah. Padahal semestinya seperti anjing itu jadi debu. Ya. Yang ada di surga itu hewan, bukan yang di dunia. Hewan surga. Tapi ini hewan dunia masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan satu-satunya hewan. Ada yang mengatakan satu-satunya hewan. Loh, kenapa kok anjingnya bisa masuk? Karena melazimi ahlul kahf. Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Kemudian kita melazimi seorang manusia yang memiliki kemuliaan, ya sudah pasti nggak akan celaka sudah. Nggak akan celaka. Fata'amal dzalik, renungilah hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang mulia, ya, dan kita bisa mengambil manfaat yang besar dan banyak dari mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.